Hai semua, selamat tahun baru. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Natasha Hana, Siti Soleha, Puspo Fitri, dan juga Kristi Sugiyati akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi intervensi militer dan juga intervensi kemanusiaan, mata kuliah studi strategi dan keamanan. Jadi sebelumnya intervensi itu apa sih? Jadi intervensi merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang umurnya sama tuanya dengan instrumen lainnya, seperti tekanan diplomatik, negosiasi, dan juga perang. Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang mencampuri urusan negara lain yang jelas bukan urusannya. Ada pula definisi intervensi. Jadi, intervensi adalah campur tangan yang berlebih dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Di sini kami akan menjelaskan dua intervensi, yaitu intervensi militer dan juga intervensi kemanusiaan. Jadi, untuk intervensi militer belum tentu melibatkan isu kemanusiaan, tetapi untuk intervensi kemanusiaan sendiri seringkali didahului oleh intervensi militer. Intervensi kemanusiaan juga dibedakan dari operasi kemanusiaan atau humanitarian action. Adapun alasan dasar suatu negara melakukan intervensi, yaitu pertama, ada hak untuk mempertahankan diri yang dimungkinkan oleh pasal 51 Piagam PBB. Kedua, adanya permintaan oleh rezim atau pemerintahan yang berkuasa di negara itu untuk menghadapi perlawanan di dalam negeri. Yang pertama, ada intervensi militer. Nah, intervensi militer merupakan tindakan campur tangan suatu negara yang diwujudkan dengan mengirimkan ekspedisi militer untuk menunjang suatu pemerintahan atau kelompok pemberontak, di mana hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional maupun di dalam prinsip jus cogens. Intervensi militer menurut Kalevi J. Hosti dimaknai sebagai bentuk campur tangan yang diwujudkan dengan cara mengirimkan ekspedisi militer untuk menunjang suatu pemerintahan yang sedang berkuasa ataupun membantu kelompok pemberontak. Lalu ada contoh intervensi militer, yaitu kasus intervensi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela tahun 2019. Dalam kasus ini, adanya dukungan Amerika Serikat terhadap pihak oposisi Juan Guaido merupakan cikal bakal adanya tindakan intervensi oleh Amerika Serikat dengan mengirimkan pasukan militer ke Venezuela sebagai bentuk penekanan untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Tindakan intervensi militer oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump ini penekanan terhadap Maduro karena seharusnya Venezuela menegakkan konstitusi dengan melindungi rakyat dari adanya krisis-krisis yang terjadi. Yang berikutnya adapun tujuan dari intervensi militer kemanusiaan menurut Tyler B. Seibot ada 4. Yang pertama ada helping to deliver emergency aid atau membantu memberikan bantuan darurat. Yang kedua ada protecting humanitarian aid operation atau melindungi operasi bantuan kemanusiaan. Yang ketiga ada saving the victim of violence atau menyelamatkan korban kekerasan. Dan yang keempat ada defeating the perpetrators of violence atau mengalahkan pelaku kekerasan. Selanjutnya yaitu intervensi kemanusiaan. Humanitarian intervention atau intervensi kemanusiaan secara umum adalah upaya untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat dengan kekuatan-kekuatan tertentu diplomatik dan militer di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu. Ketika terjadi suatu masalah kemanusiaan di suatu negara yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka masyarakat internasional dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan intervensi. Intervensi kemanusiaan mencuat menjadi isu internasional saat Amerika Serikat menginvasi Somalia pada tahun 1992 dalam kasus pendongkelan rezim militer Muhammad Farah Aidid.
Peristiwa yang kemudian terkenal dengan sebutan Black Hawk Down ini menjadi preseden bagi tindakan negara mengirim tentara ke wilayah yurisdiksi negara lain tanpa seizin negara bersangkutan. Meski tanpa izin tuan rumah, intervensi internasional mendapat mandat dari organ yang lebih tinggi, yakni PBB. Intervensi kemanusiaan paling tidak mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, penggunaan kekuatan militer atau metode. Yang kedua, penghentian pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau tujuan. Dan yang terakhir, dilakukan tanpa seizin negara yang bersangkutan atau prosedur. Selanjutnya di sini ada contoh intervensi kemanusiaan. Yang pertama itu penduduk Amerika Serikat di Haiti pada tahun 1915, intervensi Amerika Serikat di Republik Dominika pada tahun 1965, intervensi Vietnam di Kamboja pada tahun 1978, dan Unified Task Force Somalia tahun 1992, Operasi Uphold Demokrasi Haiti pada tahun 1994, Yuntai Timur 1999, pengeboman NATO di Yugoslavia pada tahun 99, intervensi militer Britania Raya pada Perang Saudara Sierra Leone pada tahun 2000, intervensi militer koalisi di Libya pada tahun 2011, dan intervensi militer di negara Islam Irak dan Syam pada tahun 2014. Selanjutnya di sini ada intervensi kemanusiaan Amerika Serikat dan koalisi di Libya pada tahun 2011. Nah, intervensi kemanusiaan Amerika Serikat ini dan koalisi Libya pada tahun 2011 ini pada dasarnya adalah upaya mengganti rezim Gaddafi yang dianggap tidak ramah terhadap negara-negara barat. Amerika Serikat menemukan momentum itu ketika Libya dilanda revolusi politik yang berlarut-larut oleh kaum pemberontak yang didukung barat. Mungkin demokratisasi ternyata tidak berjalan mulus seperti yang terjadi di Tunisia dan Mesir, di mana demonstran anti pemerintah berhasil menggulingkan rezim Ben Ali dan Mubarak. Alih-alih mundur, Gaddafi justru memberangus kelompok anti pemerintah dengan kekerasan. Situasi ini membuat DKPBB terpaksa mengambil langkah tegas. 3 anggota tetap yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat minus Rusia dan Cina yang mengambil keputusan abstain mengeluarkan resolusi untuk menggelar operasi militer terhadap Libya dengan satu misi, yaitu menyelamatkan warga sipil yang menjadi korban penindasan rezim Gaddafi. Baiklah, dapat kami simpulkan dari presentasi kami adalah bahwa alasan-alasan untuk tindakan intervensi hanya dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sepihak dari negara yang bersangkutan atau dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum internasional seperti intervensi kemanusiaan. Dalam pelaksanaan intervensi militer juga selalu dibarengi dengan intervensi kemanusiaan atau sering disebut dengan intervensi militer kemanusiaan atau humanitarian military intervention. Mengapa? Karena pada dasarnya ada kesamaan tujuan antara intervensi militer untuk kemanusiaan dan intervensi kemanusiaan. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih. Itu yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami tentang intervensi militer dan intervensi kemanusiaan. Mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan atau kilas balik yang ingin teman-teman sampaikan atau teman-teman ingin tanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.